Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak guru-guru yang mempertanyakan terkait dengan sebenarnya pencairan TPG 100% THR itu untuk tahun anggaran 2026 benar adanya apa enggak sih? Nah, ini yang akan saya share kepada Bapak Ibu guru terkait dengan dokumen terverifikasi pencairan 100% TPG dalam THR tahun 2026 yang akan saya sharing ini berkaitan dengan regulasi yang sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru tersebut, karena kalau sudah ada regulasinya sudah dipastikan akan ada pencairan TPG 100% di THR ya untuk tahun anggaran 2026. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau informasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD ataupun e-book yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya disediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi ini adalah dokumen terverifikasi untuk pencairan TPG 100% TP yang dalam THR 2026. Kita menganalisis regulasi, alur birokrasi, dan aspirasi guru ASN ya. Nah, jadi secara resmi Bapak Ibu guru, pemerintah itu telah menetapkan komponen TPG 100% untuk THR tahun 2026. Itu sudah ada surat resminya ya. Jadi Direktorat Jenderal Pembendaraan Kemenkeu itu dengan nomor surat ND 71 PB tahun 2026 itu tertanggal 4 Maret 2026. Jadi nota dinas menginformasi petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran. Itu lihat Bapak Ibu guru ya, pembayaran THR bagi ASN dengan klausul khusus yang melindungi hak finansial guru bersertifikat. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang masih ragu bahwa apakah di tahun 2026 itu akan ada pencairan TPG THR 100% atau tidak, yaitu sebenarnya sudah ada surat resminya kalau benar-benar akan ada pencairan TPG 100% THR ya. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu guru termasuk kategori penerima ya, karena sekali lagi untuk TPG 100% untuk THR ini itu tidak semua guru akan mendapatkannya ya. Bahkan di tahun 2025 itu ada guru-guru yang dapat tapi tidak mendapatkan 100%. Hanya 75% ya di tahun 2025 itu. Nah, itu dikembalikan lagi kepada status Bapak Ibu guru. Apakah Bapak Ibu guru itu sebagai penerima TPG 100% UTR atau tidak gitu ya. Nah, jadi kemudian bagaimana kita cara memvalidasi dokumen resminya? Jadi domain resmi pemerintah itu sumber file wajib berakhiran ya kemenkeu.go.id, ada tanda .go.id-nya. Kemudian memastikan ini bukan server palsu. Kemudian konsisten nomor ya, kode arsip yaitu nomor ND71 PB 2026 ini harus tersinkronisasi sempurna dengan arsip digital pusat, dan ada digital signature ya atau tanda tangan dari Dirjen Perbendaharaan yang dapat di-scan ya, untuk memastikan dokumen ini tidak dimanipulasi. Nah, selanjutnya itu adalah payung hukum ya, ekstraksi 1 bulan TPG THR dalam THR. Jadi guru dan dosen yang digaji pokoknya bersumber dari APBN, guru dan dosen yang digaji pokoknya bersumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tukir dapat diberikan tunjangan profesi guru ya TPG yang tidak tunjangan kinerjanya yang diterima dalam 1 bulan ya. Jadi klausul ini itu secara otomatis meneruskan kebijakan pro guru dari tahun sebelumnya yang menjamin guru sertifikasi tunjangan ASN menerima komponen utuh tanpa potongan. Nah, cuma Bapak Ibu guru khusus untuk TPG THR 100% ini itu proses penyalurannya tidak dicairkan langsung dari pusat, tapi ya melalui pemerintah daerah. Jadi ini berbeda dengan TPG bulanan yang Bapak Ibu guru terima setiap bulan itu ya. Nah, ini akar masalah keterlambatan terletak pada rantai birokrasi daerah ya. Jadi realitas saat ini birokrasi ganda ya. Jadi Kemenkeu itu mentransfer anggaran itu ke pemerintah daerah
baru pemerintah daerah itu melakukan friksi point ya, keterlambatan administrasi yang menyebabkan keterlambatan administrasi ya, karena harus menerbitkan SP2D lah dan lain sebagainya. Nah, baru dicairkan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, di tahun 2025 saja untuk anggaran tahun 2025 itu masih banyak ya daerah-daerah yang belum mencairkan TPG 100% di THR ini ya, yang semestinya harus cair di per Desember 2025, tapi tidak dicairkan ya banyak daerah-daerah, sehingga banyak guru-guru yang mengeluh akan hal tersebut ya. Nah, saya tidak bisa eh, apa tidak bisa melihat apakah Bapak Ibu guru itu termasuk kategori penerima atau tidak ya, karena hanya di servernya Kemenkeu itu hanya cuma dituliskan nama-nama daerahnya. Nah, kalau nama daerahnya ada, semestinya guru-guru itu dapat ya, seperti itu. Nah, untuk aspirasi guru yang diinginkan itu adalah sistem jalur cepat. Jadi Kemenkeu itu langsung mentransfernya ke rekening Bapak Ibu guru ya. Nah, Kemenkeu itu mengalokasikan dana tepat waktu. Nah, hambatan utamanya itu terjadi di tingkat kas daerah ya, di mana kecepatan pencairan ini sangat tergantung pada proaktivitas dinas pendidikan setempatnya. Nah, ini realita penyaluran berbasis daerah historis di tahun 2025 itu di Kabupaten Jember itu masuk dalam daerah 173 dari 333 daerah yang mendapatkannya ya. Nah, kemudian realitas di lapangan itu terlambat, belum cair. Jadi titik gesekan itu Pemda lambat memproses dana dari pusat. Kemudian Halmahera Selatan itu masuk pada daerah 309 dari 333, juga keterlambatan eksekusi dari kas daerahnya gitu. Kemudian ada Palangkaraya juga tidak masuk ya di Kepmen nomor 372, sehingga mereka tidak cair dan tidak memenuhi kriteria penerima tambahan 100% pada tahun tersebut ya, karena kota Palangkaraya itu sudah mendapatkan tukin dan TPP seperti itu. Nah, untuk aspirasi kolektifnya menghapus intervensi Kasda, jadi pusat daerah itu mengirim dana, namun di tempat saya realisasinya belum ada ya, jadi tarik pembayaran langsung dari pusat. Kemudian Kemenkeu itu harus turun lapangan, mengecek daerah mana yang lambat mengeksekusi dananya. Kemudian di kalewat daerah membuat khawatir ya, karena sering abai, jadi lebih baik TPG 100% itu langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, konsensus guru ini sangat jelas ya, jadi skema desentralisasi saat ini itu merugikan hak finansial, dibutuhkan mekanisme direct transfer demi keadilan dan ketepatan waktu. Nah, untuk 3 fakta fundamental pencairan TPG, jadi ini satu pilar kepastian regulasi, dasar hukumnya ada disahkan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026. Kemudian skema saat ini itu adalah berdasarkan juknis, berdasarkan penyaluran masih diwajibkan ya melalui kas daerah, jadi masih tetap melalui kas daerah Bapak Ibu guru. Kemudian pemerintah pusat secara aktif mengkaji aspirasi direct transfer ya, jika visibilitas teknis memungkinkan regulasi susulan ya, seperti misalnya skema bulanan saat ini dapat diterapkan di masa depan. Nah, ini menuju efisiensi hak finansial guru ya, jadi hak THR TPG 100% tahun 2026 ini telah terjamin ya oleh Kemenkeu. Guru wajib menuntut transparansi dari Dinas Pendidikan dan Pemda masing-masing untuk mengenai jadwal pencairan kas daerahnya. Kemudian perkuat literasi digital Bapak Ibu guru, selalu pastikan edaran berasal dari domain kemenkeu.go.id yang sah untuk memutus rantai misinformasi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.